حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dibahagiakan, dimuliakan, dipenuhi hajatnya oleh Allah, dan dipenuhi semua harapannya. Yang di belakang tadi kok rame sendiri, kenapa Bu? Halo? Loh, kenapa sih sebelah ini kita kok malah bunyi dewe-dewe gitu? Ayo, banyak jinnya berarti. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita mengawali majelis ini, sebagaimana biasa, kita niatkan dulu di sini untuk ibadah, kita niatkan iktikaf, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan nggak tahu yang mulai lah pun nanti ini. Ya, kita niatkan umrah, panjenengan ini nggak dieling lah, nggak ingat ya. Jadi setiap panjenengan menghadiri majelis duha seperti ini, senantiasa hadirkan niat-niat ini, ibu-ibu, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mengijabah semua niat kita tadi, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya, dan yang terakhir, ini insya Allah amal soleh, ibu-ibu ya. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di tempat ini, di masjid ini, kelak nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Ini sejak Sabtu kemarin sampai Sabtu sekarang kan 1 bulan. Saya mau bertanya jujur, siapa yang sudah mengamalkan praktek yang Sabtu kemarin sudah kita praktekkan? Angkat tangan. Itu kan si Cipto mana kepingin waras tekon dini. Saya lu tegor dini, sama lu dini. Coba satu Pak yang praktek. Lo iya, coba pula satu, 2, 3, 4 itu paling mantap.
Iya, intinya kan alhamdulillah yang sudah praktek, yang memang merasa ada gangguan mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, disembuhkan gangguannya gitu. Tapi intinya kan kalau saya praktek lebih papat dari jumlah sekian banyak elo lebih papat tiap hari bu. Kenapa saya jangan praktekkan coba? Ini saya ngomong mau, lu kan gak wani ya. Jenenge lempar batu sembunyi tangannya oleh itu. Oke, sekarang kita masuk bab ke-6 ibu-ibu nge, tahapan-tahapan kesembuhan dari penyakit dan cara agar jin tidak kembali. Loh, Ustaz, jin kalau keluar itu kembali lagi tak? Nah, anggere sampean ya nopo loh. Ya iya, gitu. Jadi jin itu ibu-ibu ketika dia keluar bisa kembali lagi, tergantung panjenengan. Panjenengan ngasih benteng yang tebal sehingga jin tidak bisa masuk, atau membiarkan tubuhnya itu banyak pintu sehingga mudah dimasuki. Jadi jin itu bisa kembali lagi. Bahkan kadang-kadang aku metu tapi bijui ya kan, tiba masih di sana gitu. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 123. Kebanyakan pasien mengira dengan sekedar diruqyah atau minum minyak habba sauda, teh ruqyah, garam Himalaya, garam apa meneh itu, dan lainnya, maka jin dengan sendirinya akan hilang dari tubuh. Kebanyakan mengira begitu. Nggih apa mboten? Malah ana sing gak tau melu ngaji ujug-ujug njaluk diruqyah. Barang dikon ngaji, kasih njaluk ruqyah. Ya. Ini dugaan yang sangat tidak benar gitu. Dengan sekedar diruqyah, kemungkinan kecilnya jin akan pergi Bapak Ibu. Tapi setelah itu akan kembali lagi jika tidak dibarengi dengan tauhid dan taubat. Okay. Karena itu di sini kami tidak menjelaskan tentang tahapan-tahapan kesembuhan dan cara-cara bagaimana agar jin tidak kembali dalam tubuh untuk selamanya. Tapi saya Ustaz pengen jin balik meneng. Nek sing mangan ngombe tangan kiwa ayo. Kare bismillah bisa. Halo. Nggih. Perlu diketahui untuk sembuh secara total nggih, kita harus melakukan tahapan-tahapan berikut. 1. Tauhid yang kuat. Nah, tauhid kita ini sudah kuat belum? Yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Yang keempat, istiqomah. Yang kelima, tibun nabawi. Nah, tibun nabawi itu ya ruqyah, herbal, bekam. Jadi itu tahapan kelima yang sebelumnya, yang sebetulnya 4 tahapan pertama itu harus kita lakukan terlebih dahulu, ibu-ibu. Nah, rata-rata orang itu langsung mencolot nang tahap kelima. Nggih, jadi pinginnya tuh instan gitu loh. Kayak makan mie goreng ngoten. Nah, jadi kan tiap hari makan mie goreng ya selama 1 bulan. Ya wes, setelah bulan berikutnya langsung nang rumah sakit. Nggih, sekarang pertama ibu-ibu tauhid yang kuat. Untuk menjadi peruqyah, atau sembuh dari gangguan sihir dan jin, seorang hamba harus memiliki tauhid yang kuat. Ini jenengan garis bawahi. Jika tidak mungkin bisa menjadi peruqyah, dan gangguan jin dalam tubuhnya sangat sulit disembuhkan. Kalau tidak dikatakan mustahil. Ya, masih ingat kita tentang tauhid dulu yang sudah pernah kita bahas halaman 71 ya. Tauhid itu kan ada 2 macam ibu-ibu ya. Halo? Apa aja coba kok nggih ayo. 2 macam itu apa? Syahadat, sholat. Tadi yang jawab yang putih. Syahadat kali sholat. 2 tauhid. Nggih ibu-ibu. Ini kilometer tadi kalau mau lewat.
Dalam Bu, angkat tangan yang keras, nggak boleh lempar batu sembunyi tangan. Nah, mana pokok jenengan melu-melu angkat tangan. Monggo Bu, silakan nggih. Dengar tak? Nggih, terima kasih. Jadi 3 macam tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tapi bukan itu yang kita bahas. Okay. Yang dimaksud dengan 2 macam tauhid itu tauhid la ilaha illallah sama tauhid asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan dibuka halaman 71. Jadi ada 2 macam tauhid yang dulu saya sampaikan. Pertama, la ilaha illallah itu tauhidul ma'bud. Nggih. Lho Ustaz kok betul tepan nggih. Napa tauhidul ma'bud itu ibu-ibu? Hilang. Atau saya belum pernah menyampaikan kira-kira ya? Loh kan? Halaman 71 loh sono nang kono. Iya, jadi pertama itu 2 kalimat syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah itu yang satu. Yang kedua asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi 2 tauhid yang dimaksudkan di sini itu tauhid la ilaha illallah dengan tauhid Muhammad abduhu wa rasuluh. Silakan dibuka halaman 71 lagi Bapak Ibu. Oke, jadi tauhid yang la ilaha illallah di halaman 71 itu maksudnya adalah tauhidul ma'bud. Satu-satunya yang diibadahi hanyalah Allah. Nggih. Satu-satunya yang diibadahi hanyalah Allah. Sehingga jenengan lihat saja ibadah itu apa aja. Takut ibadah enggak, berarti kita hanya takut kepada Allah. Cinta itu ibadah apa enggak? Iya, berarti kita mencintai hanya karena Allah. Berharap ibadah enggak? Oh, berarti kita hanya berharap kepada Allah. Pasrah ibadah enggak? Berarti kita hanya pasrah kepada Allah. Berdoa oh ibadah, berarti kita hanya berdoa minta kepada Allah itu. Okay. Nah kalau panjenengan misalnya sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak butuh apa-apa, datang nang Gunung Kawi misalnya, atau datang nang Mbah Sopo, berarti jenengan belum bertauhid, musyrik namanya, belum mentauhidkan Allah. Karena semua ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah makna tauhid yang la ilaha illallah. Jadi kita mempraktikkan inna sholati wa terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai panjenengan datang ke sini ibu-ibu, ini duluan apa ibadah? Sing temen nangkene chattingan tok ngono. Selfie ibadah nggih. Nah, jenengan datang ke sini ibadah niatnya buat siapa? Buat Allah. Nek niatnya aku tanah hafalah abe, aku ketemu besanku, calon besanku misalnya gitu. Ya itu berarti kan bukan karena Allah kan? Nggih. Jadi inna sholati sholatku wa nusuki, nusuk itu nyembelih. Sembelihan atau juga hajiku, manasik haji itu wa mahyaya hidupku berarti semua gerakan kita selama hidup, wa mamati dan kita mati. Mati apakah untuk membunuh atau berperang melawan orang kafir, atau mati ketika berangkat mau nang masjid terus meninggal di tengah jalan atau gimana, pokoknya itu semua adalah lillahi rabbil alamin. Itu semua untuk Allah Rabb alam semesta. Itu tauhidul ma'bud. Artinya satu-satunya yang diibadahi hanyalah Allah. Nah, kalau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu tauhid apa? Napa Bu? Al-matbu', ya, tauhidul matbu'. Jadi satu-satunya yang kita ikuti
dalam ibadah yang hanya kita lakukan buat Allah itu adalah coba burisma. Coba saya mau burisma ayo. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjenengan tidak boleh melakukan ibadah, panjenengan nganggap itu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sampai di sini berintibaknya, mengikutnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak sempurna, masih kurang. Karena asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu ibaratnya kita itu mentauhidkan risalah. Tahu risalah ini? Risalah itu Rasul kan utusan. Nah, berarti satu-satunya yang kita ikuti dalam tata cara ibadah kita kepada Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga enggak Allah yang namanya jenenge poso mute, zikir ini, zikir itu, sholawat ini, sholawat itu. Nggih pun jenengan nganggo sholawat apa misalnya? Itu orang dalilin ndak? Nabi itu pernah membuat sholawat itu ibadah apa dolinan sih? Ibadah. Berarti harus ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz aku lu biasa baca sholawat ini, gitu betul napa-napa? Jenengan tinggal mawon dalilin napa? Tiba sholawat gawenane tanggane. Wah, tanggane pun Nabi dalam kari. Nah, gitu loh. Jadi kalau sholawat itu ibadah, ibu-ibu berarti jenengan gak boleh ngarang sholawat. Ini salah satu contoh kecil saja. Zikir juga begitu. Nabi mencontohkan boten sampean maca ya Latif ping 21.351 kali misalnya. Ayo sama saya pernah ngelakoni apa gak ngerti biasa dilakoni ngono. Itu justru undang jin Bu. Jadi perkara yang ibaratnya kan perbuatan bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi itu malah ngono barang jinten kok kabeh nesu. Ya sampe dhewe sing nyeluk ngono kok ya salahmu dhewe lho. Sakno sing meru ya malahan. Aku ngono kata rupiah, jangan kedapok. Ya, ini tentang dua macam tauhid. Makanya kuatkan di sini. Ketika ada kajian tauhid, ini ada kajian tauhid bukan? Ya, jalan golongan yang selamat itu, ya. Sabtu kedua. Sing hadir angkat tangan coba. Nah yang lainnya kemana? Itu paling seperempat tadi sing angkat tangan itu. Oh, lagi pengen waras. Sembuh kono karo lah. Iya. Jadi harus menguatkan tauhid. Tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa ibu-ibu? Masalahnya orang kalau tauhidnya tidak kuat itu sering senang diganggu setan gitu loh. Jadi setan itu ganggu mereka. Dalilnya silakan dibuka, itu surat An-Nahl 99-100 ya. Halaman 124 itu. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah? 99-100 halaman 124. Oke. Jadi setan itu hanya ganggu orang yang tauhidnya tidak kuat. Sudah? Oke. Ayo kita baca 1, 2, 3. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Tolong dibaca artinya yang bawa mikrofon. Terjemah surah An-Nahl ayat 99 hingga 100. Yeah. Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya
atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang bersekutukannya dengan Allah. Nggih, matur nuwun Mbak Lia. Jadi jelas nggih. Jadi setan itu hanya ngeridu ganggu orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Mengikuti setan ngajak ini dituruti ya, terus syirik kepada Allah, itu yang diganggu syaitan. Nah, sesuai pengalaman dalam dunia ruqyah meruqyah, ada seseorang yang diruqyah berkali-kali tapi tidak juga kunjung sembuh. Rupanya dia masih percaya kepada dukun ya, dan tidak sepenuhnya mempercayai ruqyah syar'iyyah. Jadi kabeh dicoba, nang dokter iya, nang dukun iya, nang ruqyah iya, disik aku seenak awakku gitu Bu. Jadi bukannya karena dia itu betul-betul pengen sembuh, pengen memperbaiki diri, tapi coba. Di sini ada seperti itu? Teman. Iya. Insyaallah tidak. Ia masih sulit menutupi jimat dan pusakanya. Bawa jimat dan panjenengan. Oke, jadi sulit mentauhidkan Allah karena masih meyakini kehebatan benda ini, masih meyakini kesaktian dukun itu atau lainnya. Jadi seseorang yang ingin sembuh dari gangguan jin harus meyakini ini, silakan panjenengan garis bawahi, harus meyakini bahwa semua kekuatan hanyalah milik Allah. Kita harus takut hanya kepada Allah, mencintai juga hanya karena Allah. Kalau panjenengan meyakini bahwa masih ada kekuatan lain, dukun itu sakti, jin itu mampu berbuat begini, berarti ada kekuatan lain selain Allah. Berarti panjenengan bertauhid mboten? 13. Ngono kepengin waras tekan ndi? Nggih, ya nang apotek merek waras kono. Nggih. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat hanya Allah. Lah kok datang nang dukun niku? Yang mengetahui masalah gaib hanya Allah. Bahkan malaikat pun nggak ngerti gaib, Bapak Ibu. Sementara makhluk meski malaikat sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan apapun di hadapan Allah. Hal bahwa malaikat gak ngerti perkara gaib itu ketika Isra Mi'raj, itu kan Jibril kan ketuk, tok. Siapa ini? Jibril. Sinten sing sarempean? Muhammad. Loh, sampun diutus ta? Ya enggak ngerti dia, iya kan? Enggak tahu malaikat itu. Kemudian yang menunjukkan malaikat lemah, padahal malaikat itu Bapak Ibu panjenengan tahu segede apa malaikat? Kira-kira malaikat gede pun dijenengan dari malaikat. Jadi malaikat itu kalau panjenengan baca surat Al-Haqqah, Al-Haqqah gimana bunyinya itu? Al-Haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Tuh. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Ini terus Allah berbicara tentang malaikat pengemban arsy. Itu ada Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yahmilu membawa, mengemban arsya rabbika, arsy Rabbmu pada hari itu 8 malaikat. Panjenengan tahu sebesar apa malaikat di sini Bapak Ibu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzinali, aku diberi izin an uhadjitsa malakan, untuk menceritakan satu malaikat min malaikatir rahman, dari malaikat ar-rahman hamalatil arsy, yang mengemban arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila mankibihi,
Jadi jarak antara ini loh Bu, tempat anting-anting ini loh, syahmatul uzun, cuping ini, sampai baunya itu satu malaikat masih rotusa bi'imi'ati am, perjalanan 700 tahun. Itu satu malaikat. Ini sampai sama saya lah kayak gini, udah sakilan nggak sampai ya. Gini, itu 700 tahun loh perjalanan itu, dan yang gede gitu. Itu malaikat mengemban seperti hebat badan, tapi tetap lemah di hadapan Allah Ta'ala. Ketika Allah berfirman itu dalam hadis, mungkin kalau sampai kita Ustaz Najib Kesan pakai kitab tauhid nggih? Sudah sampai mana? Sudah habis, berarti hatam wis apal berarti. Ojo ngomong nek mlebu telinga kanan metu telinga kiri ya tak bablas angine. Hewes ngono. Iya, intinya di situ tuh ada pembahasan yang ayatnya itu begini, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga ketika Allah itu menghilangkan rasa takut dari hati para malaikat, qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qala al-haq, qalu, mereka mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir. Jadi ketika Allah berfirman itu langsung semaput semua malaikat itu Bapak Ibu. Jadi saat Jibrilnya, padahal Jibril itu kan pemimpin para malaikat ini, itu semaput juga. Hanya dengan mendengar Allah Ta'ala berfirman, itu berarti malaikat itu setinggi dan sehebat apapun mereka juga lemah gitu loh. Loh Ustaz, kalau saya wahai malaikat Jibril tolong aku, ya musyrik sampean. Oke. Panjenengan tahu Nabi Ibrahim betul? Nabi Ibrahim lho masa betul tahu sih dia namanya. Sampai dapat rumahnya. Aku tak tanya, sampai tahu Nabi Ibrahim betul? Aku takut rumahnya juga enggak gitu sih. Iya. Nabi Ibrahim, ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Itu ketika beliau mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, panjenengan tahu ceritanya? Oke, itu kan dilemparkan di atas ketapel ya. Jadi kayak sendok begini, namanya manjaniqah. Itu beliau di sini dan ngapunten itu tanpa pakaian sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah melupakan itu Bapak Ibu. Makanya nanti dibalas sama Allah Ta'ala, yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim. Panjenengan juga demikian. Jangan pernah panjenengan itu mengira ketika sampai sudah berbuat baik sekecil apapun kemudian Allah lupa, nggak bakalan. Allah tidak akan menyanyiakan amal sampean. Masih kalau sempurna belum ibu. Dan memang kalau usah perlu ada manusia tahu, sepenting Allah Ta'ala tahu sudah cukup kan. Nah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mau dilemparkan dalam kondisi seperti itu, dan beliau kondisinya antara langit dan bumi, datang Jibril. Ya Ibrahim, kalau bahasa kita, amalaka hajah, pengen butuh bantuan nah. Kalau sampai jadi Nabi Ibrahim itu gimana Bu kira-kira dalam kondisi seperti itu? Terus salah cepetan lah, gak usah kakek takok lah gitu saya. Itu Jibril loh. Ya Ibrahim, amalaka hajah. Jawaban Nabi Ibrahim apa? Amma ilaika falah. Nek nampean Ibrahim, saya tidak butuh. Tetapi kalau ilallah fabala, tapi kalau kepada Allah iya, padahal kondisi seperti itu. Dan Jibril itu disuruh siapa kalau bukan disuruh Allah Ta'ala? Oke? Gitu. Dalam riwayat lain itu Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya doa yang sering dan harus kita ucapkan dalam kondisi kepepet yang nggak punya apa-apa siapa-siapa adalah memperbanyak hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Termasuk kalau misalkan pas gangguan jin itu parah-parahnya Bapak Ibu ya,
perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu kan imamnya ahli tauhid kan. Jadi meskipun didatangi Ibrahim tidak butuh saya nang sampeyan didatangi Jibril, saya tidak butuh kepada sampeyan Jibril, aku hanya butuh kepada Allah. Kita lanjutkan. Meyakini bahwa yang mampu menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Paranormal dan dukun tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Termasuk ibu-ibu kalau misalkan ada anak indigo, tahu ya, ada anak indigo yang katanya punya kelebihan itu loh Bu, kelebihan jin sebetulnya, jadi ya kekakian jin gitu loh. Semua orang dari kita punya jin, cuma jin wake gitu loh. Nah, terus dikurangi. Itu kalau dia sering ditanyai begini, delok anak apa, menurutmu begini, itu tuh membuat apa? Membuat jinnya nggak pergi-pergi, karena dia merasa dijinno gitu loh. Wah, berarti keberadaanku ini diakui gitu loh. Itu tak membuat dia kuat. Nah, agar dia menghilang ya. Ketika dia ngomong apa, jangan direken, walah kondisi kedabrus gitu loh. Ya nggak usah ditanyai, biar jin itu kapok sehingga dia pergi dan minggat gitu, ya. Jadi intinya jangan diyakini jin dukun itu punya kekuatan. Saya itu Bu dulu pernah meruqyah ya. Ada mahasiswa saya itu, salah satu mahasiswa saya itu anaknya itu ganteng gitu kan, tapi kok pendiam, tapi kok kendung. Jadi dijelaskan tuh kok nyambung ya Allah, ini biar apa nyambung. Coba diruqyah. Nah rupanya dia itu ibu diikuti jin naga, banyak prinsip itu akhir naga. Sambung, kita lanjutkan. Iya, jadi jin itu punya jin naga. Yang nggak tahu, tapi kayaknya jin asam sih gitu. Jadi naganya itu ya naga Bu, ular naga punya kaki 4 dan dia sisiknya sisik emas. Katanya gede gitu. Jadi kan pernah melihat ada yang punya kira-kira? Iya, jadi subhanallah kelihatannya besar, ya kelihatannya besar. Tapi menjadi besar itu kalau sampai naga besar. Tapi kalau dianggap ya ini karena apa-apa nih gaya tok, pencitraan tok gitu kan ya. Terus dibacakan surat Al-Jin Bu, bukan semuanya, agak mari-mari lah. Jadi dibacakan ayat apa enaknya kira-kira. Jadi ayat ini kalau panjenengan baca itu membuat jin jadi kecil. Daya ayat berapa enaknya? Saya kok jadi lupa ya. Ayat kursi, juga ayat kursi. Saking pun dimpean mah. Paling habis diparangi paling bisa ngobrol. Oke, surat Al-Jin surat 72 ayat 12. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Artinya apa? Tolong dibaca artinya Mbak Lia. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Iya. Jadi ayat ini surat Al-Jin ayat 12
yang tadi naga itu asalnya besar ya, kata dia langsung berubah jadi sak cecek ya, sak cecek. Nah ya wes kalau gitu wes kecil, ayo dipegang cekelan gitu kan, dicekel sama dia ya, di alam dia saya tidak tahu, nggak melu ya, saya tidak tahu ya, saya cuma mengarahkan aja. Kemudian dibacakan ayat kursi berkali-kali sampai terbakar habis jadi asap, udah berarti dia sudah mati gitu. Oke, panjenengan tahu nggak ceritanya Bu? Jadi ayat ini sebetulnya itu saya nggak tahu, cuma pas saya di Gresik waktu itu, di Gresik itu kan ada pom ya, yang sebelum rumah sakit Ibnu Sina itu ya. Nah saya pas kebelet pipis gitu kan ke toiletnya, di toiletnya itu ada iklan dukun-dukun gitu loh. Nah, terus ada salah satu dukun itu menunjukkan cara menghancurkan jin itu gini. Kita belok dan tak bandingkan ayatnya gitu kan. Ayat ini Bu, tak coba dibaca benar ya gitu. Jadi bukan karena itu benarnya, tapi memang maksud daripada ayat itu gitu loh. Jadi kalau panjenengan pingin dan merasa bahwa jinnya besar, kuat, pengen dirubah menjadi kecil oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah dulu bahwa sak gede-gede jin itu tetap lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat kempes Bu, kempes jadi sebesar cicak gitu loh. Panjenengan tahu cicak gitu? Pernah gerembeti sampean cicak itu? Iya, kita disuruh bunuh untuk cicak itu ya, disuruh bunuh, jangan dibiarkan. Dan rumah kalau banyak cicaknya itu juga salah satu tanda banyak jinnya. Makanya jin apa cicak itu kan disuruh bunuh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk rumah yang banyak tekeknya, tekek itu ya. Rumahnya banyak tekeknya Bu. Tidak perlu dikasih makan aja, dijual nanti, katanya mahal gitu. Iya, tapi nek tekek jin ya bahaya. Nggih. Dalam Bu. Nggih, sebanyak mungkin. Bagusnya itu ya dalam bilangan ganjil dibaca. Jadi kan jinnya besar-besar tak? Kok sama cek ngotot pertanyaan berapa kali? Dia bilang 7 juta kali gitu sanggup. Iya, jadi dibaca berulang-ulang sebanyak mungkin, kalau bisa dalam bilangan ganjil. Dan ketika bacanya juga itu agar lebih berpengaruh sambil meresapi maknanya, gitu, sambil meresapi maknanya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ibu-ibu, halaman 125. Allah berfirman ini dalil bahwasanya dukun, jin, setan itu tidak mampu apa-apa. Itu surat Al-Baqarah 102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu ahli sihir ya, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi yang namanya mereka bisa menyakiti, mereka bisa mengganggu, itu karena Allah mengizinkan, bukan karena mereka kuat terus Allah luput, enggak belas gitu. Karena memang Allah mengizinkan loh. Nah, kenapa Ustaz kok Allah mengizinkan nih loh? Ya biar jenengan tobat. Kalau nggak tobat sih, ya kan enggak? Iya, ada orang itu Bu, kasih terus, kayaknya tersinggung. Ya, jadi intinya ketika Allah Taala mengizinkan. Jika Allah Ta'ala tidak mengizinkan, ya nggak bakalan bisa masuk gitu. Nah, kenapa mengizinkan? Ya banyak perkara. Ya Allah tuh masih cinta sama kita, biar kita taubat ya. Ya karena gak ada cara lain kecuali harus disantet dulu masalahnya, gitu loh. Ada orang itu mestinya kan kembali kepada Allah, itu kan sebalik menaik kan nih. Itu ada sih nggak balik-balik, nggak kena santet disik.
Ya alhamdulillah kalau harus mati nih, mati kan langsung neraka kan. Ada orang itu di sana malah cari dukun sana dukun sini gitu kan ibu-ibu nih, dan tidak sabar, pengennya nang sembuh. Memang orang itu bisa menyembuhkan seperti Allah gitu kan, tidak bisa gitu kan. Jadi harus sabar. Apalagi kalau misalkan penyakitnya sudah lama, sudah kronis, gak biyen-biyen dulu ya pas awal-awal baru itu mati ke jalur rupiah ya tinggal dirukyah ditalkin la ilaha illallah gitu aja gitu. Ya, yang kedua ibu-ibu, kalau tadi tauhid sekarang taubat nasuh, ini juga tidak kalah pentingnya. Ini bagi siapapun yang pengen sembuh, bagi panjenengan yang mau belajar ruqyah mandiri biar bisa bantu temannya untuk meruqyah ketika ada masalah, ini harus ngerti Bapak Ibu. Di samping tauhidnya kuat, seseorang harus bertaubat secara tulus dari segala dosa yang dahulu dikerjakannya. Kita semua ini kan tukang dosa kan. Saya semuanya besar kecil tua muda hitam putih laki-laki perempuan itu semuanya tukang salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bani Adam khata', semua bani Adam tukang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang banyak bertaubat. Okay. Jadi bertaubat secara tulus dari segala dosa yang dahulu dikerjakan. Kemudian meninggalkan dosa tersebut. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang Bapak Ibu kita tuh lali dosa nih. Barang ketika ada imbas dari dosa itu kita harus lupa dari mana nyalon uang akhirnya tadi karena dosamu dewi biyen gitu loh. Oke? Seperti itu. Banyak pasien ketika diruqyah jinnya terbakar atau keluar. Tapi setelah itu jin baru masuk lagi. Intinya setelah diruqyah jin itu pasti balik lagi ke dalam tubuhnya. Jadi melbu-melbu kayak anak kecil yang punya umbel gitu loh. Rupanya ngapunten, silakan diperhatikan itu, rupanya pasien tidak meninggalkan kemaksiatannya. Dia masih berzina, naudzubillah, dengan pasangan haramnya. Dia masih suka berbohong. Dia masih suka makan dengan tangan kiri, ya yo sopo. Dia masih suka melihat film itu. Suka memakan makanan yang haram, malas mengerjakan sholat, tidak pernah baca Quran, kerja di tempat haram, ayo. Suka jabat tangan dengan selain mahram. Loh Ustaz kan sungkan disalami kok gak dijawab salami, ada kurangmu. Dan maksiat-maksiat lainnya yang masih sangat banyak. Pernah memang poso langsung hilang pahalanya dengan plak ngono. Dalam bu? Iya, biasalah. Dalam bu? Cipika-cipiki dengan laki-laki cipika-cipiki. Astagfirullah. Maka ini semua penghalang seseorang sembuh dari gangguan jin. Iya, saya kira ya kesalahan seperti ini masih banyak di antara kita. Gitu. Ya, jadi kalau ingin sembuh total ya harus taubatan nasuha, meninggalkan semua yang disebutkan ini dan yang lainnya yang tidak disebutkan gitu. Pernah kami meruqyah seseorang sudah sembuh alhamdulillah, tapi kemudian dia melakukan ziarah kubur yang tidak disyariatkan. Ya, namanya wali mana gitu loh. Ya. Walhasil jin pun langsung masuk dalam tubuhnya dan kembali kepalanya langsung terasa berat. Ya. Jadi dia diikuti bu. Nah kan seperti ini ya. Sebetulnya ziarah kuburnya wanita itu kan para ulama kan berbeda pendapat. Ya. Jadi perintah untuk ziarah kubur itu bagi laki-laki, ibu-ibu. Ya bagi laki-laki, perempuan boleh, bagi pendapat yang mengatakan boleh ya. Tapi ya sekali dua kali bukan tiap tahun gitu loh.
Masalahnya apa? Masalahnya Nabi itu melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan saya kira kalau panjenengan sudah hatam kitab tauhid bersama Ustaz Najib Ihsan, pasti sudah melewati hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Sudah belum? Oh, sebelum jurus mari, iya sih. Ngobrolin pelan. Dalam? Dia nggak lihat ah? Ya, masih kita pertama kita kayak intermediate di sini. Intermediate itu apa? Golongan orang selamat tadi. Oh gitu, oke. Ya intinya, lu belum tahu, seneng gak belum. Intinya ibu-ibu yang diberkati Allah Ta'ala, dalam kitab itu Nabi melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan kita terhadap perbedaan pendapat para ulama itu kan kita mending cari selamatnya gitu loh. Cari selamatnya. Intinya di sini dia itu jinnya balik lagi setelah dia melakukan ziarah kubur. Dan ngapunten juga kenduran itu apa Bapak Ibu? Iya. Itu juga pernah ada pasien itu dia itu jinnya balik lagi setelah dia makan kenduren gitu. Iya. Ya seperti itulah intinya, jinnya balik lagi, tidak tahu, pokoknya jinnya balik lagi setelah dia makan nasi dari kenduren. Gitu. Secara umum perhatikan ibu-ibu, anggota-anggota yang digunakan maksiat itulah yang biasanya ditempati jin. Karena itu banyak pasien saat diruqyah ada satu organnya yang bergerak-gerak. Jadi itu kakinya gerak-gerak gini gitu. Kalau kaki berarti kaki itu ditempati jin karena banyak maksiat. Kalau mata berarti mata itu ditempati jin karena banyak digunakan maksiat dan lain sebagainya. Pernah mereka itu tangannya gini terus, Pak mari-mari. Bagianku, gak pegel tangannya ini, orang jam gini terus. Iya, gitu ya. Karena ya tempat itulah yang biasa digunakan maksiat. Gitu. Ini dadanya sesek Ustaz, berarti kaki yang dengki akan mangkel nang wong niku. Makanya jok mangkelan, jok ngamukan ta. Cek pelong. Ayo ya kan. Biasanya wallahu a'lam kalau dadanya sesak itu akeh mbak kuntinya. Loh iya serius. Panjenengan sing dada sering sesak, sering ibu didatangi mbak kunti mboten? Tapi sering sesak. Sempurna. Allah berfirman ini berikut Al-Ankabut 40 fakullan akhadna bidambi, masing-masing orang itu kami siksa disebabkan dosanya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak beristighfar. Saking banyaknya dosa kita itu sampai gak ro ini musibah ini dari dosa yang mana gitu. Gitu. Nah, masih di halaman 127 kita kan disuruh taubatan nasuha kan. Nah, taubatan nasuha itu gimana? Nah, kata Imam Nawawi ya, sementara syarat taubat ada 3. Pertama, meninggalkan maksiat. Kalau jenengan astagfirullah tapi maksiatnya sik jalan berarti tomat berarti. Apa tomat itu? Iya, tomat mending kumat. Kedua, menyesal karena sudah melakukan maksiat, menyesal. Ketiga, bertekad untuk tidak ngulang. Ini jika dosanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Harus semuanya ada. Kalau salah satu hilang berarti tobatnya tidak diterima. Ini 3 pertama ini kalau dosanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Jika dosanya berkaitan dengan hak Bani Adam, pernah nempeleng, pernah menggunjing orang, pernah ngutang gak balik-balik,
Ayo sama sing diutang, ayo. Gak dibalik-balik, no, padahal ya anak lo, gitu kan? Tapi gak dibalik-balik, no. Maka di sini kalau berkaitan dengan hak Bani Adam, di samping 3 syarat pertama tadi ditambahkan syarat keempat, yaitu minta kehalalan dari orang yang dizalimi. Sekiranya misalkan panjenengan dulu pernah nampar orang ceplak gitu kan, ya saya pipimu sampean kayak no tuh balasan aku cek enak gitu. Lo iya serius. Nek misalnya sampean tidak mau, ya sama gini ya, sepurane ya biar sampai tak tempeleng. Tapi coba balas tempeleng ini tak ganti 3 juta mau piye. Wah gitu, pasti seneng dia. Ikhlas nanti harus halal gak gitu, kosong gitu. Ya, misalnya dulu pernah minjem, katanya sampai 1 minggu, 2 minggu baru tak balik no, gitu kan. Tiba-tiba sampai Bogor gak balik-balik. Astagfirullah, astagfirullah. Masa sampai istighfar yang gak akan diterima sama Allah, nih gak bayar utangnya disik kan gitu Bapak Ibu. Nggih, gitu. Nggih. Jika berupa harta, maka harta harus dikembalikan. Jika berupa hukuman qadzaf, apa itu qadzaf? Menuduh orang berzina. Jika berupa hukuman qadzaf karena pernah menuduh orang lain berzina padahal tidak, berarti harus menyerahkan dirinya untuk dicambuk 80 kali. Jadi dalam hukum Islam itu dicambuk 80 kali. Loh Ustaz, nah di undang-undang kita kan gak ada hukum itu. Ya bukulah sama dewe, kenapa kok bingung ngelakoni ayo? Ya, jadi intinya ibu-ibu untuk dosa-dosa yang dalam syariat Islam itu mestinya kayak membunuh orang kan dikisos. Tapi kemudian karena gak ada hukum itu, dia gak ada yang mengkisos. Itu nanti selama dia belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, nanti Allah yang mengkisos di akhirat. Orang nyolong misalnya lebih dari 1/4 dinar kan harus dipotong kepalanya kan? Hah? Bukan kepalanya kan? Oh ya, dipotong tangan. Nah tiba-tiba nggak dipotong tangan, yaitu nanti dikisos di akhirat gitu loh. Okay? Nah ini berarti harus menyerahkan dirinya untuk dicambuk 80 kali. Nah kalau misalkan tidak ada hukum itu, ya tetap kembali seperti yang tadi saya sampaikan, sampai datang ke orangnya minta maaf gitu kan, sambil bawa duit seberapa yang membuat dia itu rela mengikhlaskan gitu loh. Oke, gitu. Dan jika berupa riba, maka harus minta kehalalan kepada orang yang dihibai. Jika satu saja dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka taubat tidak diterima oleh Allah. Itu kan ada hadis itu, perkataan Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, dia mengatakan mana zala bala'un illa bidzambin, tidaklah balak turun kecuali karena dosa, wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak dihilangkan kecuali dengan taubat. Jadi ini secara umum bala itu karena dosa, dan karena dosa maka harus dihilangkan dengan taubat. Nah taubat itu bagaimana? Dengan 3 atau 4 syarat tadi. Okay? Misalnya ada juga orang itu masya Allah solihah, ya, dia itu saya nggak menyebutkan, tapi intinya kok dirugi kok karu-karuan. Rupanya ada dendam dengan ibunya. Ayo sopo sing ono masalah mbek ibuke, ono masalah mbek anak, itu juga dongkol marah itu tuh membuat jin itu kerasan gitu loh. Apalagi jenengan itu kan sedih, diingat-ingat terus, tambah kuat jinnya itu, ya. Dan orang itu kan memang dia itu bersedih atas yang telah lalu, galau terhadap yang akan datang kan. Itu loh duduk urusan sampai lah kok dipikir. Sing biarnya wis Pak sekarang ngurus sing besok sekarang ini gitu. Untuk ke depan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panjenengan banyak penyakit termasuk gangguan psikis seperti ini itu karena ngurusi perkara-perkara sing bukan bagian sampeyan. Iya kan?
Nah, kok diurusi ke urusannya kok ngakas-ngakas, golek-golek penggawean gitu loh. Tuh, jelas ibu-ibu? Sampun nggih, gak waktunya pulang deh. Jarang gitu. Nggih. Berarti nggak pakai rupiah hari ini nggih. Berarti kan harus mari. Kata Mbak Lia pun malu-malu bean. Ya, ketiga tazkiyatun nafas. Nah, ini tazkiyatun nafas ini banyak poinnya. Ada ikhlas, ada apa lagi itu? Ya. Kemudian tingkatan kedua, ada banyak tingkatan, ini intinya banyak ibu-ibu. Jadi ya untuk pembahasan hari ini kita cukupkan sampai yang kedua, yaitu taubatan nasuha. Insya Allah untuk pertemuan bulan depan sudah puasa belum? Tapi puasa libur Mbak Lia bukan? Oke. Ya, jadi insya Allah untuk pertemuan bulan depan itu kita melanjutkan tazkiyatun nafas. Apa sih tazkiyatun nafas itu dan tingkatan-tingkatannya ya apa? Nanti insya Allah kita bahas. Panjenengan boleh dan sangat bisa baca dulu. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu monggo silakan. Ustaz dari ketipan dulu kisah Ya, monggo. Apakah seorang yang didiagnosa dokter sakit jiwa atau ada gangguan mental seperti depresi tidak sah sholatnya? Karena salah satu syarat sah sholat selain suci dari hadas, beragama Islam dan berakal sehat, yaitu tidak gila. Jadi kalau memang dokter itu jelas mengatakan dia gila, ya namanya orang gila, orang pikun, bapak ibu itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi apapun yang diwajibkan Allah Ta'ala itu hanya buat orang yang berangkat. Jadi kalau hilang akal ya tidak wajib. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an salasa, pena diangkat dari salah satu berapa? 3. Aninna ini hatta yastaiqin, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi selama yang dia lakukan saat tidur itu gak dihukumi, gitu loh. Misalnya ada orang tidur tuh melindur berjalan kemana-mana gitu kan, sampai bunuh orang misalnya, itu ada ibu-ibu gitu. Itu berarti gak dihukum orang dia tidur ya. Anina ini hatta yastaiqin. Cuma kalau orang dia tidur rame lah apa sih? Uji metu. Iya, jadi sampai mana tadi? Gara-gara jenuh itu loh. Iya, jadi orang tidur sampai bangun. Ya, orang tidur sampai bangun, kemudian wa anis sobiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Kemudian wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Nah, kalau dokter sudah jelas mengatakan dia gila, ya otomatis dia gila. Cuma gini ibu, ada satu ilmu yang ketika orang menjalaninya itu lama-lama bisa gila. Bukan karena dia gila, bukan, tapi karena mendatangkan jin, sehingga jin itu membuat dia gila itu ada, gitu loh. Ya, jadi ada ilmu tertentu ya yang kemudian menjadikan dia itu gila karena tidak kuat. Saking banyak jinnya itu ada ibu-ibu. Nah, makanya kalau memang ada indikasi ke sana sebelum sampai parah itu namanya di ruqyah. Karena kalau sudah sangat parah dibelok, waktu susah sudah. Meskipun dalam hadis itu ada ya, ada orang itu gila didatangkan kepada salah seorang sahabat, kemudian diruqyah pagi sore baca Al-Fatihah sampai 7 kali,
Setiap selesai baca Al-Fatihah 7 kali itu dia mengumpulkan ludahnya terus disemprotkan. Itu hati seperti itu ibu-ibu. Jadi hati seperti itu. Jadi kalau panjenengan misalnya pas diruqyah orang terus dibegitukan ya nggak salah orangnya gitu loh, nggak apa-apa, ada hadisnya. Iya. Dan setelah itu sembuh gitu. Setelah itu sembuh. Nah kembali pada pertanyaan Mbak Lia tadi, berarti memang kalau sudah jelas-jelas gila berarti tidak wajib sholat dan nggak perlu disuruh sholat kalau dia sudah nggak ada akalnya, kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ustaz, mau tanya. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah orang non-muslim boleh diruqyah secara Islam? Soalnya saya punya pengalaman pribadi dari teman saya. Teman saya dulu kuliah itu pernah Ustaz kerasukan dan kena santet. Waktu ospek kuliah itu dia kerasukan di situ, terus dibawa ke gereja, dia diruqyah sama pastornya, malah setannya malah ketawa sama malah ikut-ikutan baca kitab sucinya Injil itu. Lalu saya sama teman-teman bawa ke kiai. Nah sama kiainya diruqyah akhirnya cocok gitu. Setannya mau keluar. Lah, apakah orang non muslim boleh diruqyah oleh orang Islam kayak gitu? Matur nuwun. Boleh. Titik. Dengan pertanyaannya kan apakah boleh? Kan ya boleh gitu. Beda server Ustaz. Tapi kan beda server. Ya enggak apa-apa, justru mungkin dari sisi itu mudah-mudahan menjadi jalanan dia masuk Islam. Hadis yang ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ada hadisnya itu di sini kalau nggak salah, tentang boleh ndak minta upah dari ruqyah itu. Masih ingat ndak berapa itu ibu-ibu? Itu kan meruqyah kepala kampung yang bukan muslim kan? Karena kalau dia muslim, nggak mungkinlah mereka tidak menjamu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya boleh, justru itu bagian daripada dakwah Islam, tidak menjadi masalah. Oke, hukum halaman, coba halaman 62. Nggih, halaman 63 itu. Halaman 63, nggih. Nah, 64. Halaman 64 saya bacakan. Sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi perkampungan Arab, tetapi penduduk kampung tidak menjamu mereka. Nah ini kan, ini jelas mereka kafir, karena kalau mereka muslim, kedatangan sahabat kan pasti disambut, tapi malah mereka menolak. Itu bukti bahwa mereka kafir. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kepala kampungnya tersengat binatang berbisa. Nah kalau ingin dalil tentang adanya perkara kualat, ya hadis ini gitu loh. Mereka pun bertanya, apakah kalian mempunyai obat atau dari kalian ada seorang peruqyah? Para sahabat menjawab, kalian tidak menjamu kami, jadi kami tidak akan meruqyah sampai kami diberi imbalan. Mereka pun memberikan sekumpulan kambing sebagai imbalan. Jadi dalam riwayat lain itu disepakati 40 ekor kambing. Maka sahabat itu mulai membaca Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Itu Al-Baqarah kan? Itu Al-Fatihah. Maka sahabat itu mulai membaca Ummul Quran. Perhatikan, mengumpulkan ludah dan meniupkannya atau meludahkannya. Oke, halo. Ada yang pernah diludahi? Siapa ya? Ya, jadi baca Al-Fatihah, dikumpulkan, diludahkan, dan sembuhlah kepala kampung itu. Akhirnya para sahabat datang ke Madinah dengan membawa banyak kambing. Mereka berkata, kita tidak mengambil atau memakan kambing ini sampai bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir ini jangan-jangan aku tidak halal yo gitu loh.
Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tertawa dan berkata, siapa yang memberitahu kalian bahwa Ummul Quran adalah ruqyah? Ambillah kambing itu dan beri saya bagian. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bagian, berarti kan karena saking halalnya gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah makan barang haram. Dalam lafaz lain, lalu sahabat itu meludah ya dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang itu serta-merta menjadi giat, ia langsung bangkit berjalan tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Okay? Jelas ya, jadi tidak apa-apa panjenengan meruqyah orang kafir. Nah, kalau misalnya kalau orang kafirnya itu orang Kristen, itu berarti dibacakan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Maidah. Oleh 72, 71, 73 itu yang berkaitan dengan Allah mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari 3 Tuhan, yang mengatakan bahwa Isa itu putra Allah itu. Nah itu dibaca berulang-ulang langsung jelas begini Bu. Iya, karena saya pernah mengalami seperti itu ya. Dan lebih mudah sebetulnya, lebih mudah. Ya karena kita itu jelas benernya dan mereka jelas nggak bener kan. Gitu. Jadi pernah tajak dialog begini itu pendetanya itu. Jadi subhanallah ya, nggak cerita tapi pokoknya yang lain kalau ada pertanyaan. Ada lagi Ustaz. Monggo Bu silakan. Melanjuti pertanyaan yang pertama tadi. Apa itu? Iya, yang apa? Hilang akal tadi. Kebetulan mertua saya itu sudah demensia Ustaz. Sudah? Demensia Alzheimer. Apa itu? Peko, tapi sangat parah sehingga tidak mengenal saya namanya siapa dan keluarga yang lain. Umur berapa? Gak tahu Ustaz, mungkin 78 Oh, belum 500 tahun. Lah itu kan sudah demensia. Tapi kalau diajak sholat hanya sebatas takbir terus belajar ke surat-surat yang lain. Itu wajib untuk melanjutkan apa gimana kita menonton apa atau apa bagaimana? Terus selanjutnya Ustaz, ibu saya itu kan sudah nggak ada kewajiban puasa. Kenapa? Kok nggak ada kewajiban puasa? Karena lansia tadi ya Ustaz ya, kan harus bayar fidyah. Nah itu fidyahnya itu boleh nggak dibayarkan dari tunjangan-tunjangan beliau? Beliau itu kebetulan kaum duafa. Mertua saya ini Ustaz, dia sebelum Lebaran itu biasanya dapat tunjangan-tunjangan fitrah dan lain-lain, itu saya bayarkan kembali sebagai fidyah. Tapi masih sehat ya, nggak pikun. Loh, pekon sudah nggak bisa apa-apa kayak Mertua itu, iya wanita. Iya, balita Ustaz, kayak balita gitu loh Ustaz, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa gitu. Terus yang ketiga, mohon maaf ya Ustaz, tetangga saya itu sampai menyuruh saya gini, ibunya ya nak dibilang kok nggak kalau memang Allah menghendaki diambil ya diambil, kalau enggak ya mungkin ada kesembuhan. Malah mereka menyuruh saya untuk golek no kiai dan di goleki nang jerone ana ceklan opo gitu loh Ustaz. Lah tapi saya bersikuku ya biarlah apa adanya gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz caranya mengetahui kalau ibu saya itu punya cekalan atau apa? Soalnya kan memang sudah sepuh terus mengganggu sekali, mengganggu kita ya bukan mengganggu. Insya Allah dipahami. Cuma tidak dong nih, nggak ada lagi yang keempat. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk yang pertama tadi tentang bapaknya gitu. Yang pertama kan laki-laki kan? Mertua. Yang laki-laki itu sudah pikun. Intinya begini. Kalau orang itu sudah pikun, itu berarti hukumnya sama dengan anak umur 2 tahun. Kalau dia disuruh sholat, takbiratul ihram Allahu Akbar terus beliau, ya kan sama seperti anak kecil kan, ayo sholat nak, sholat, habis itu bapaknya digawe kuda-kudaannya kan. Nah, berarti hukumnya sama, dia tidak wajib sholat. Gak usah diperintahkan sholat, kan sudah pikun dia, gitu.
Karena dia sudah pikun, lansia terus pikun, berarti kan nggak wajib puasa juga. Kalau dia tidak wajib puasa sementara dapat tunjangan, berarti tidak perlu dibayarkan fidyahnya. Dibayarkan fidyahnya itu kalau dia masih sadar, akalnya masih ada tapi tidak mampu berpuasa. Ini akal sudah tidak ada, sudah seperti anak balita. Terus kalau ini buat siapapun yang sakit lama dan nggak sembuh-sembuh ya, itu ada doa dari Nabi SAW. Bila mengatakan begini, jangan ada seorang pun dari kalian yang minta mati. Jadi seburuk apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah minta mati. Ya Allah, aku matikan mawon wis, tidak boleh. Okay. Kenapa? Karena hidup itu jauh lebih baik daripada mati. Kalau memang harus dan mau tidak mau pengen mati, itu doanya begini. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya. Kalau itu buat kita pribadi. Kalau buat orang lain, kalau laki-laki berarti ahyihi, ya hidupkan dia. Ini untuk yang saya sendiri. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya. In kanajil hayatu khairan li, kalau hidup lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. Idza kanajil wafatu khairan li, kalau wafat itu lebih baik bagiku gitu. Jadi langsung minta mati tidak boleh, tapi ya Allah kalau hidup lebih baik bagiku tolong aku hidupkan. Tapi dia lebih baik mati, wis matikan aja daripada yang sakit itu merasa sakit, belum lagi yang keluarga yang di sebelahnya belan-belannya tidak kerja, padahal kerja gak oleh gaji semua bayar, misal begitu kan? Ya terus tadi beban gitu loh. Kalau memang hidup biar menang hidup, kalau memang tidak ada biar segera tidak ada gitu. Nah, terus kalau ada yang bilang coba sih digawa nang kiai gitu. Nah, kiai kalau versi orang awam itu biasanya dukun. Cuma jenengan teliti mawon ya, jangan-jangan bini dulu itu dia punya pegangan, memang punya keris atau punya apa, jangan punya cincin merah delima gitu kan ya, atau apalah gitu. Nah itu kalau diselidiki, misalnya ada segera dibakar, diruqyah, mungkin dengan itu menjadi jalan bisa meninggal dunia. Tapi yakinlah ya, Bapak Ibu siapapun, kalau panjenengan sebagai anak mendapati kondisi orang tua seperti itu, yakinlah bahwa disitulah pahala sampean. Ya, jangan pernah merasa mengeluh ya. Wong orang tua sampean dulu dulu nyewoi sampean tangi bengi jaluk pipi jaluk apa kan gak harus kersu loh kan. Nah itu ya dibalas seperti itu ya. Jadi wes sa ikhlasi, sa melaku nih masih hidup ya dirawat, nek ndak ono ya apa? Alhamdulillah bukan wes gak ono. Ya, karena yang memang yang namanya orang tua itu adalah salah satu pintu surga. Makanya ada tabiin itu ketika salah satu orang tuanya meninggal dia menangis gitu. Loh sama kok nangis? Gak percaya takdir tak? Loh aku nangis bukan karena itu, tetapi karena salah satu pintu surga aku harus gak ono situ gitu ya. Jadi seperti itu. Jelas nih Bapak Ibu semuanya. Oke, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Monggo Bu, silakan nanti di belakang. Nggih. Sama Bedak kaladin. Nggak, dengarnya kaladin. Khodam sama jin itu sama Ustaz. Oke, biasa pertanyaannya itu aja kan. Yang kedua, saya itu pernah orang tua sakit, terus ada yang menyarankan untuk dibacakan surat Ar-Ra'd. Katanya kalau memang orangnya itu nanti sembuh, ya sembuh. Kalau memang nggak ada, dan cepat dipondok sama Allah, katanya gitu. Itu surat Ar-Ra'd, benar nggak Ustaz? Terus yang ketiga, apa barang-barang apa yang kita pakai yang
kesukaannya jin Ustaz. Mungkin ada biar kita bisa menghindari. Makasih Ustaz. Jazakumullah. Ya, sami-sami Ibu, terima kasih. Jazakillah khairan juga. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan jin dan khodam? Khodam itu membantu kan, dari kata khodim. Makanya istilahnya untuk Raja Salman itu kan khodimul haramain, pelayan dua kota suci, Makkah dan Madiun. Bu, sama tidak apa kalau gue sih. Ya Madinah, ya Makkah dan Madiun. Jadi khodam, kalau bahasa Arab membantu namanya khodim kalau laki-laki ya. Kalau perempuan khodimatun ya, itu khodim. Nah, kalau khodam itu yang memang perewangan, itu pasti jin ya. Jadi kalau pertanyaan apa perbedaan jin dan khodam, karena yang pada jin kok. Cuma kalau jin secara umum itu ada yang tidak menjadi khodam, tapi kalau khodam itu yang mendampingi kita. Ya, loh kok bisa Ustaz punya khodam? Karena sampean melakukan amalan-amalan khusus. Apakah dengan zikir yang melebihi dosis tadi itu, wirid-wirid yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, atau sampean memang pernah manggil, loh bisa tak jin manggilnya bisa dengan jenengan mandi kembang misalnya, disuruh dukun melakukan ini jenengan lakukan ya, disuruh nyembeli pitik cemani gitu dilakoni, disuruh mencari kambing gundul, ada kambing gundul gitu disembeli atau angsa disembeli tempat ini tanpa baca bismillah, itu berarti sudah membuat teken kontrak dengan jin. Itu nanti jinnya jadi khodam ya, versi dia tuh membela sampean, membuat sampean kaya. Nah gitu tuh memang kadang-kadang iya, misalnya kayak orang yang punya khodam gitu ya, biar kaya, jalur nang Gunung Kawi misalnya, itu paling tidak itu paling cuma berapa tahun gitu loh kayanya. Habis itu nantilah anak kejadian tiba salah satu karyawannya mati dodok kesetrum misalnya, ada aja. Karena yang namanya membuat hubungan kontrak dengan jin ini pasti ada efek sampingnya. Dan nanti efek buruknya itu semua keturunannya itu pasti diganggu jin. Gitu loh. Oke, jadi itu khodam tadi. Nah caranya gimana? Dulu sudah pernah kita bahas tentang jin nasab, dan nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Jenengan baca aja di daftar isinya itu cara memutuskan hubungan dengan jin nasab. Ya, jadi perlu panjenengan ketahui ibu-ibu ya, jin itu kan berusaha masuk dalam tubuh kita kan, padahal tidak diundang. Dengan kita makan tangan kiri, makan tanpa bismillah meskipun tangan kanan, menguap di jarno yang nggak ditutupi, tidur tengkurap, marah ya, itu kan ngundang jin. Jadi jin itu berusaha masuk lewat situ gitu. Itu nggak diundang aja berusaha masuk, dan yang diundang malah sak warna colo, sak warna promo membuka gitu loh. Itu untuk khodam, itu untuk jin dan khodam. Yang kedua apa Bu, kok lupa? Oh iya, surat Ar-Ra'du. Jadi kalau ada yang berkata bahwa wis wacana surat Ar-Ra'du wae, yaitu gak ada tuntunannya ibu-ibu. Panjenengan tahu ndak Ar-Ra'du itu artinya apa? Halilintar, petir. Ya, petir sama halilintar beda kan? Iya. Dan Ar-Ra'du itu nama salah satu malaikat. Ar-Ra'd itu, makanya ketika kita mendengar ada petir, ada geluduk, itu doanya apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu ketika kita mendengar petir ya. Nah kalau seperti itu gak ada tuntunannya Bu. Yang dicontohkan ya doa tadi dari Nabi itu, Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairan lahu. Itu yang dibacakan.
Saya tuh pernah ditanyai, pernah ada murid tanya, temannya itu ketika benci orang itu dibacakan surat Ar-Ra'd, akhirnya nggak lama kemudian terkena musibah apa gitu. Itu gimana satu hukumnya? Batin saya pasti orang yang punya jin. Coba sih temannya antum itu bisa begini-begini tak? Rupanya iya. Jadi biasanya orang itu kalau punya jin itu bisa menggunakan ayat ini untuk itu gitu akhirnya. Ya jadi rata-rata kalau Ar-Ra'd kan namanya petir kan. Biasanya itu untuk bunuh orang. Untuk bunuh orang ya. Jadi dia punya jin dulu, terus lewat ayat itu untuk bunuh orang. Ya sebetulnya kalau Allah menghendaki ya bisa saja terjadi, tapi kalau tidak menghendaki ya tidak. Jadi pengen ngomongin ini. Jangan punya jin tambah. Punya ini suara jin Ustaz. Iya, jadi ya tadi itu saya katakan itu cara yang tidak benar. Tapi ada lewat tadi kan menurut saya itu, karena orang yang melakukan seperti itu pasti dia punya jin. Gitu loh Bapak Ibu. Okay? Jadi untuk apakah itu benar ya nggak benar sama sekali. Yang ketiga apa Bu? Pakaian. Oh iya, ya kalau pakaian secara umum itu ya yang disukai jin itu ya yang menampakkan aurat, gitu. Yang you can see yang kayak lepet itu, ya ditutupi tapi paling pecotot gitu ya, itu kan tidak boleh itu menampakkan aurat tidak boleh. Terus secara umum yang disukai setan itu lukisan atau foto, lebih bagus kalau foto yang bernyawa ya, itu yang dihilangkan dari rumah biar malaikat pergi. Astagfirullah, biar setannya pergi, biar malaikatnya masuk kok pergi ya. Ya termasuk boneka-boneka ya, kayak boneka Barbie kan persis patung ya, patung-patung itu dihilangkan. Musik ya. Nggak dengar saya. Kalau ceramah pakai musik itu gimana? Tidak tahu. Oke. Jenengan lo kan tahu jawabannya kan? Iya. Jadi intinya kalau panjenengan pingin menghindari perkara-perkara yang disukai, yang dibenci jin ya. Kalau ingin menghindari perkara-perkara yang disukai jin, hindari musik. Itu jangan baca itu surat Al-Isra itu. Sudah ketemu? Belum ketemu tak? Ayat 64. Ya, tolong dibaca itu artinya, Mbak Lia. Terjemah surah Al-Isra ayat 64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nih, jelas ya. Ini yang berkaitan dengan musik ada enggak? Hah? Enggak ada nih. Oh berarti saya salah berarti ya. Itu loh bisautika dengan suaramu. Nah suaranya setan itu apa? Masuk petok-petok gitu. Masuk pitik keluruk landak sih. Nah itu jangan baca tafsirannya itu para ulama rata-rata mengatakan itu adalah nyanyian. Pokoknya itu. Ya jadi saya nggak mengatakan bahwa gimana hukumnya musik ini itu ceramah bermusik gini-gini. Saya nggak bahas itu. Intinya pada ayat ini salah satu cara yang digunakan iblis adalah lewat suara. Dan suara itu para ulama banyak
Bahkan kebanyakan mereka mengatakan itu adalah nyanyian. Nabi Muhammad pernah menyanyi bukan? Nganggo gitar gitu. Oh Ustaz, gitar pada zaman Nabi tidak ada, jadi sopo. Ya, gitu. Ya wis, berarti kan kita lihat apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pernah joget nari-nari, tidak pernah gitu. Halo, ya wis, berarti jelas kan jawabannya kan? Ummul Mukminin Aisyah pernah joget? Iya. Nggih, ada lagi? Sama nggih, waktunya pulang. Loh Ustaz, wis ketok santri mau. Monggo Bu, silakan. Terakhir nggih, monggo Bu nggih. Jangan nggak usah lewat, biar lewat anu jamaah cepet bertangan dengan tangan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada ibu-ibu jamaah sekalian, insya Allah jadi pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ustaz mohon arahan dan penjelasannya terkait banyak opini atau ucapan di orang-orang di sekitar kita yang bilang ini untuk saya pribadi sebenarnya Ustaz, soal jodoh. Banyak yang bilang coba ke Ustaz atau di ruqyah gitu, barangkali ada jin yang menghalangi datangnya jodoh sampean. Sedangkan sejauh ini saya meyakini bahwa 3 hal ya Ustaz, mohon koreksi kalau salah. Rezeki, maut, jodoh itu ranahnya Allah. Kuasanya Allah kapan datang, kapan pergi gitu ya Ustaz. Jadi mohon penjelasannya ucapan itu bahwa ada jin penghalang atau karena emang dulu Ustaz saya tuh pernah ya diberi nasihat oleh guru ngaji saya, beliau almarhumah sudah memang ada yang istilahnya ngunci atau apa istilahnya datangnya jodoh, tapi beliau bilang gak usah seudon datang dari mana, bisa jadi manusia, bisa jadi dari jin dan sejenisnya. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pada jenengan sendiri gitu. Pernah mimpi macam-macam jenengan? Misalnya mimpi didatangi laki-laki ganteng apa gitu enggak? Belum pernah. Belum Ustaz. Sering merasa pusing di kepala? Pusing, beres. Saya sangat sering pusing. Iya. Belikat berat. Belikat itu Sini pundak. betul. Terus boyon juga. Lebih sering pusing Ustaz, sama Iya. belikat saya sering sakit. Iya. Ya berarti tanda-tanda itu ada yang menjaga sampean dari alam sana. Oke. Jadi ya memang kita tidak boleh suudzon ya. Memang semua kematian, jodoh itu kan memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu di dalam perut ibu berumur 120 hari, kan 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa menjadi segumpal dawet nggih. Segumpal darah 40 hari kedua, 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Nah, itu setelah 120 hari Allah mengirim malaikat khusus, malaikat yang ditugasi masalah janin, bikat bi rizqihi untuk mencatat rizkinya, wa amalihi amalnya, wa ajalihi ajalnya, yang keempat wa syaqiyun am sa'idun, dan dia celaka atau bahagia. Itu memang benar. Ya, terus untuk yang menghalangi jodoh memang ya nggak salah seorang ngomong itu barangkali ya, kan nggak melulu harus seperti itu. Tapi memang kadang iya ada yang menghalangi, mungkin karena ada jin yang suka. Nah itu berarti kan ini imbas daripada jin nasab. Mungkin bapak-bapak kita dulu, kakek-kakek kita pernah membuat kontrak yang akhirnya salah satu isi perjanjian itu tertulis maupun tidak tertulis menik butuh mutakpek gitu misalnya, itu ada seperti itu. Sehingga ketika setiap mau menikah itu ada aja yang menghalangi. Ya memang itu takdir gitu kan. Kalau Allah nggak mentakdirkan nggak bakalan terjadi. Atau juga mungkin nggak lewat situ,
Tapi mungkin orang pernah, makanya berhati-hati ketika ngomong. Pernah dilamar orang, tapi kemudian jawab ketus, menyakitkan hati. Wah, gak ngira kau dapuramu misalnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang berimbas dia jadi perawan tua. Nah, ini banyak wanita yang gak sadar dengan ucapan itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada jenis amal perbuatan. Nah, panjenengan yang bertanya itu tadi baru datang sekarang ini. Nah, kenapa kemarin nggak datang? Berarti kan dari nol lagi ini ya. Ya wes sampun, insya Allah itu pertanyaan terakhir ya. Wallahu a'lam. Sekarang disiapkan botolnya sama minyak habba saudanya ada. Dia sudah dicampur. GPR. Sudah siap semua? Oke, jadi bagi yang punya buku ibu-ibu itu bisa dipraktekkan sendiri, halaman berapa itu? Halaman nomor 30 ya. Itu yang sebetulnya PR loh ya. Jadi siapapun yang merasa ada gangguan dalam dirinya ya dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari bersama itu seharusnya tiap hari mempraktekkan ini. Ya kalau lebih ingin mujarab lagi ya setiap habis sholat 5 waktu continue. Kalau memang ingin sembuh. Tapi ini iman-iman kalau jine yang monggo betul usah nggih boten napa-napa. Sudah? Kita pejamkan mata ibu-ibu. Kemudian botol ini pas di bawah bibir gini. Jangan jauh, karena yang kita butuhkan adalah nafas. Nafas biar masuk ke dalam yang kita minum. Sudah? Pejamkan mata. Bareng dengan saya, ikuti saya. Astagfirullah. Istighfar, kita ingat dosa-dosa kita. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu alaika tawakkaltu alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, sekarang kita bareng-bareng baca Al-Fatihah sampai 7 kali. Oke. Masih tetap pejamkan mata. Botol ditaruh di bawah mulut. Oke, bareng-bareng kita baca 7 kali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Qawiyyu, Ya Azizu, Ya Allah, jadikan dengan air ruqyah ini Engkau menghancurkan semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, baik medis maupun non medis. Jadikan dengan bacaan air ruqyah ini Engkau membuka semua kesulitan kami. Engkau memudahkan semua urusan kami. Engkau menghancurkan semua buhul sihir, semua sarang jin, dan semua penyakit yang ada dalam tubuh kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami, kabulkan doa kami, wujudkan semua impian dan harapan kami, dan hancurkan ya Allah semua jin-jin yang ada dalam tubuh kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiup. Ya. Sekarang tetap dipejamkan matanya, diminum pelan-pelan sambil beristighfar dalam hati. Ya maksyaral jinni aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. 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 Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haroba. Sekarang ditepuk-tepuk, okay, sambil dibatuk-batukkan. Yang sakit, yang pusing dicabut, tepuk-tepuk, dicabut seperti mencabut rumput sambil beristighfar dalam hati. Ya, sambil beristighfar terus tepuk-tepuk. Ya, astagfirullah. Sambil diingat dosa-dosanya. Mungkin pernah durhaka kepada orang tua atau pernah marah kepada siapa,
Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke, yang misalkan pengen kentut dikentutkan aja, enggak apa-apa. Apa? Ya nanti insya Allah mudah-mudahan segera datang. Iya. Terus dilanjut, ditepuk-tepuk sambil beristighfar dalam hati, yang merasa pusing sekali atau tiba-tiba ada gerak atau kayak kesemutan angkat tangan. Oh, tidak ada, ya alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya. Ini dipukul-pukul gini Bu. Iya. Yang mananya? Tangannya ditarik begini sambil dibatukkan. Ya, ditarik begini sambil dibatukkan. Ini ditarik sambil dibatukkan. Merinding. Okay. Kalau merinding berarti diminum lagi sudah habis. Ini dibantu-bantukan, dicari pusat merindingnya di mana. Begini. Oke, lanjut terus. Oke. Gatel gimana? Kelihatan rasa gatel. Tadi nggak gatel. Kalau gatel itu berarti mandi dengan air bidara. Jadi tadi itu di apa? Air yang tadi itu dibuat mandi tidak apa-apa. Atau minyak zaitun ya, atau minyak habbah sauda juga tidak apa-apa. Di ruqyah dibacakan Al-Fatihah 7 kali, dioleskan. Atau sekarang coba dicabut ya gatel itu dikikirkan di peluru sama. Yang baru hadir sekarang angkat tangan. Rupanya Mbak itu nggak apa-apa Bu, langsung dibantukan itu nggak apa-apa, biar keluar jinnya. Tapi jangan sampai nanti pas pulang sini balik menel loh ya. Terus seperti itu. Nah, nanti cara yang sama bisa dengan praktekkan di rumah. Itu di sini di buku bisa dicontoh halaman 350. Ya 350 ya. Kalau udah 30, itu jangan baca, sama bisa baca Al-Fatihah kan? Ya, baca Al-Fatihah, dibaca itu di tidur, gitu. Iya. Ada yang belum ditanyakan? Yang misalkan masih mungkuk ya, mumpang ingin dikeluarkan dan dikeluarkan Bu, jangan dieman-eman. Monggo. Kenapa bisa? Kalau begitu sambut ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua pada majelis ini, dan bagi siapapun yang ada gangguan mudah-mudahan Allah segera memberikan kepadanya kesembuhan. Dan jangan lupa PR-nya dipraktekkan ya, baca 7 itu di halaman 430 dilakukan setiap habis sholat. Kalau haid tidak apa-apa dilakukan itu, nggak bolehnya orang itu cuma sholat ya. Jadi jangan meruqyah setiap waktu sholat tidak menjadi masalah. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.